Para jiwa pemenang, mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita pernah merasakan bagaimana rasanya tidak dihargai, dianggap sepele, bahkan direndahkan oleh orang-orang di sekitar kita. Entah itu teman, keluarga, atau bahkan di forum sosial. Kita semua ingin dihormati dan disegani oleh orang lain, bukan? Tapi bagaimana caranya? Dalam video ini, kita akan membahas secara detail 10 prinsip kunci yang tidak hanya akan memperkuat karakter kita, tetapi juga membantu kita menjadi versi terbaik dari diri kita agar bisa dihargai dan diandalkan oleh semua orang. Pertanyaannya, kenapa prinsip hidup begitu penting? Karena memberikan panduan moral dan nilai-nilai yang membimbing keputusan dan tindakan kita. Mereka membantu membentuk karakter, memberikan arah dalam mencapai tujuan, dan memperkuat fondasi etika dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dengan memiliki prinsip hidup, kita dapat menjaga konsistensi, integritas, dan makna dalam setiap aspek kehidupan. Sekarang kita coba bahas satu persatu prinsip hidup yang akan mengangkat tinggi reputasi kita di mata orang-orang sekitar. Pertama, tunjukkanlah integritas dalam segala hal yang kamu lakukan. Integritas adalah fondasi yang kuat dalam membangun hubungan yang sehat dan mendapatkan penghormatan dari orang lain. Ini tentang kesesuaian antara kata-kata dan tindakan, serta konsistensi dalam menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai yang kita yakini. Untuk menunjukkan integritas, pertama-tama kita harus memiliki pemahaman yang jelas tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang kita pegang teguh. Ini bisa berupa integritas pribadi, kejujuran, keadilan, atau nilai-nilai moral lainnya yang kita anggap penting. Kemudian, penting bagi kita untuk menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Ini berarti setiap keputusan dan tindakan yang kita ambil didasarkan pada prinsip-prinsip yang kita yakini, bahkan ketika itu tidak selalu mudah atau populer. Selain itu, penting juga untuk konsisten dalam perilaku kita. Orang-orang akan mulai menghormati kita ketika mereka melihat bahwa kita adalah orang yang dapat diandalkan dan tidak mudah terpengaruh oleh tekanan eksternal atau godaan yang mungkin muncul. Terakhir, penting untuk transparan dan jujur dalam semua interaksi kita. Ketika kita bertindak dengan integritas, kita tidak memiliki sesuatu yang disembunyikan atau alasan untuk merasa bersalah. Kita bisa berdiri tegak dengan kepala tinggi, mengetahui bahwa setiap langkah yang kita ambil didasarkan pada prinsip-prinsip yang benar dan baik. Dengan menunjukkan integritas dalam setiap langkah kita tidak hanya membangun kepercayaan dengan orang lain, tetapi juga membangun harga diri yang kuat dan memperkuat karakter kita sebagai individu yang dihormati. Kedua, berbicaralah dengan tegas dan jelas namun tetaplah sopan. Ketika kita berkomunikasi, penting untuk menyampaikan pesan kita dengan tegas dan jelas, tetapi juga dengan tetap memperhatikan sopan santun. Ini adalah kunci untuk membangun hubungan yang sehat dan harmonis dengan orang lain. Bicara dengan tegas dan jelas berarti menyampaikan pendapat atau keinginan kita dengan jelas dan tanpa keraguan. Ini membantu memastikan bahwa pesan kita dipahami dengan benar oleh orang lain dan menghindari kebingungan atau kesalahpahaman yang tidak perlu. Namun penting juga untuk tetap menghormati orang lain dalam setiap interaksi. Sopan santun adalah cara kita menunjukkan penghargaan dan rasa hormat kepada orang lain, bahkan ketika kita memiliki pendapat yang berbeda. Ini melibatkan penggunaan kata-kata yang sopan, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan menghargai pandangan orang lain. Komunikasi yang baik adalah fondasi dari hubungan yang sehat. Dengan berbicara secara tegas dan jelas, namun tetap sopan, kita membangun saluran komunikasi yang efektif dan memperkuat hubungan dengan orang lain. Ini membantu menciptakan lingkungan di mana setiap orang merasa didengar, dihargai, dan diperlakukan dengan baik. Sebelum kita lanjut, bantu kami membuat konten-konten inspiratif lainnya dengan cara subscribe, like, komen, dan bagikan ke teman-teman Anda. Terima kasih. Ketiga, dengarkanlah dengan penuh perhatian dan hargai pendapat orang lain. Menyimak dengan sepenuh perhatian dan menghargai pendapat orang lain adalah inti dari komunikasi yang efektif dan membangun hubungan yang harmonis. Ini menunjukkan bahwa kita menghormati keragaman pandangan dan siap untuk memperkaya pemikiran dan perspektif kita melalui pengalaman orang lain. Ketika kita mendengarkan dengan penuh perhatian,
Kita memberikan perhatian penuh kepada pembicara tanpa terganggu oleh distraksi atau pikiran yang melayang. Ini menciptakan ruang bagi orang lain untuk merasa didengar dan dihargai, serta memberikan kesempatan bagi kita untuk memahami dengan lebih baik pandangan dan pengalaman mereka. Selain itu, menghargai pendapat orang lain menunjukkan bahwa kita tidak hanya terbuka untuk mendengarkan, tetapi juga siap untuk menghargai perbedaan pendapat. Ini menciptakan lingkungan di mana setiap orang merasa nyaman untuk berbagi pandangannya, tanpa takut dihakimi atau diremehkan. Dengan mendengarkan dengan penuh perhatian dan menghargai pendapat orang lain, kita tidak hanya memperkuat hubungan kita dengan orang lain, tetapi juga memperkaya diri kita sendiri dengan wawasan baru dan sudut pandang yang beragam. Ini adalah langkah penting dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan saling mendukung. Keempat, selalu bertanggung jawab atas tindakan dan keputusanmu. Bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan adalah tanda kedewasaan dan integritas yang kuat. Ini adalah prinsip dasar yang tidak hanya memperkuat karakter seseorang, tetapi juga membangun kepercayaan dan penghormatan dari orang lain. Tanggung jawab berarti menerima konsekuensi dari tindakan dan keputusan kita, baik itu positif maupun negatif. Ini menunjukkan bahwa kita memiliki kesadaran diri yang tinggi dan siap untuk mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kesalahan atau masalah yang mungkin timbul. Bagi seorang pemimpin, tanggung jawab adalah kunci untuk mendapatkan penghormatan dan kepercayaan dari timnya. Ketika seorang pemimpin bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka menunjukkan bahwa mereka dapat diandalkan dan dapat diandalkan dalam setiap situasi. Selain itu, tanggung jawab juga membangun hubungan yang kuat dan saling menguntungkan dengan orang lain. Ketika kita bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan kita memperkuat ikatan kita dengan orang lain dan menciptakan lingkungan di mana setiap orang merasa didukung dan dihormati. Dengan bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan kita tidak hanya memperkuat karakter kita sendiri, tetapi juga membantu membangun hubungan yang sehat dan saling menguntungkan dengan orang lain. Itulah mengapa tanggung jawab adalah salah satu ciri khas dari pemimpin yang dihormati dan diandalkan. Kelima, tunjukkanlah empati dan kesetiaan. Menunjukkan empati dan kesetiaan kepada teman dan rekan kerja adalah kunci untuk membangun hubungan yang kuat dan saling percaya. Emosi dan hubungan manusiawi sangat penting dalam lingkungan kerja atau sosial, dan hal ini bisa menciptakan ikatan yang tahan lama dan bermakna. Dengan menunjukkan empati, kita mengakui dan memahami perasaan dan pengalaman orang lain. Ini menunjukkan bahwa kita peduli dan menghargai perasaan mereka, dan siap untuk memberikan dukungan dan pengertian dalam situasi apapun. Kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain adalah kunci untuk membangun hubungan yang empatik dan menghargai. Selain itu, kesetiaan adalah aspek penting dari hubungan yang kuat dan saling percaya. Ketika kita setia kepada teman dan rekan kerja kita menunjukkan bahwa kita dapat diandalkan dan dapat diandalkan dalam setiap situasi. Ini menciptakan ikatan yang kuat dan membangun rasa saling percaya yang sangat penting dalam hubungan interpersonal. Menunjukkan dukungan dan peduli terhadap orang lain tidak hanya memperkuat ikatan kita dengan mereka, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja atau sosial yang positif dan menyenangkan. Ini membantu meningkatkan kesejahteraan emosional dan mental kita, serta memperkuat hubungan dengan orang lain. Dengan demikian, menunjukkan empati dan kesetiaan kepada teman dan rekan kerja adalah langkah penting dalam membangun hubungan yang kuat dan saling percaya. Ini menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung di mana setiap orang merasa didukung dan dihargai. Keenam,
Tetaplah tenang dan sabar dalam menghadapi konflik atau tantangan. Tetap tenang dan sabar dalam menghadapi konflik atau tantangan adalah tanda kedewasaan dan kematangan yang besar. Ketika kita dihadapkan pada situasi yang sulit atau stres, reaksi yang tenang dan sabar dapat membantu kita menavigasi melalui masa-masa sulit dengan lebih baik. Sikap yang tenang membantu kita untuk tetap fokus dan rasional dalam menghadapi situasi yang mungkin membuat kita emosional. Dengan tetap tenang, kita dapat mengambil keputusan yang lebih bijaksana dan strategis daripada bereaksi impulsif atau emosional yang mungkin memperburuk situasi. Selain itu, sikap yang sabar memungkinkan kita untuk melihat masalah dari berbagai sudut pandang dan mencari solusi yang efektif. Tantangan atau konflik tidak selalu dapat diselesaikan dengan cepat atau mudah, dan kesabaran adalah kunci untuk tetap gigih dan terus berusaha mencapai solusi yang baik. Lebih dari itu, sikap yang tenang dan sabar juga menunjukkan kedewasaan dan kematangan dalam diri kita. Ini menunjukkan bahwa kita dapat mengendalikan emosi kita dan bertindak dengan penuh kesadaran, bahkan dalam situasi yang sulit atau menekan. Dengan tetap tenang dan sabar dalam menghadapi konflik atau tantangan, kita memperkuat karakter kita sendiri dan juga memberikan contoh yang baik bagi orang lain. Ini adalah langkah penting dalam membangun hubungan yang sehat dan memperoleh penghormatan dari orang lain. Ketujuh, jangan menghakimi atau mengkritik orang lain secara kasar. Hindari menghakimi atau mengkritik orang lain secara kasar. Sebaliknya, berikan umpan balik secara konstruktif dan dengan sikap yang bijaksana. Mengkritik secara kasar hanya akan menyakiti perasaan orang lain dan memperburuk hubungan. Sebagai gantinya, kita dapat memberikan umpan balik yang membangun dengan cara yang bijaksana dan penuh pertimbangan. Dalam memberikan umpan balik, penting untuk tetap fokus pada perilaku atau tindakan yang perlu diperbaiki, bukan pada orang itu sendiri. Jangan membuatnya menjadi masalah personal. Selain itu, sampaikan umpan balik dengan bahasa yang santun dan tidak menghakimi, serta berikan contoh konkret atau saran yang dapat membantu orang tersebut memperbaiki diri. Dengan memberikan umpan balik secara konstruktif dan dengan sikap yang bijaksana, kita membantu orang lain untuk tumbuh dan berkembang, serta memperkuat hubungan kita dengan mereka. Ini adalah langkah penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung dan membangun saling percaya di antara satu sama lain. Kedelapan, jaga kesopanan dan hormati privasi orang lain. Jagalah kesopanan dan hormati privasi orang lain. Menghargai batas-batas pribadi merupakan hal yang penting dalam membangun hubungan yang sehat dan saling menghormati. Ini menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman bagi semua orang. Kesopanan adalah kunci untuk menciptakan interaksi yang menyenangkan dan positif. Dengan bersikap sopan, kita menunjukkan penghargaan dan rasa hormat terhadap orang lain, bahkan dalam situasi yang mungkin menantang. Ini menciptakan atmosfer yang ramah dan menyenangkan, di mana setiap orang merasa dihargai dan dihormati. Selain itu, menghormati privasi orang lain adalah tanda kedewasaan dan kematangan dalam hubungan interpersonal. Ini berarti menghargai batas-batas pribadi orang lain dan tidak mencampuri urusan mereka tanpa izin. Ini menciptakan rasa aman dan percaya di antara satu sama lain, serta memperkuat hubungan kita dengan orang lain. Dengan menjaga kesopanan dan menghormati privasi orang lain, kita memperkuat hubungan kita dengan mereka dan menciptakan lingkungan yang mendukung dan saling menghormati. Ini adalah langkah penting dalam menciptakan hubungan yang sehat dan harmonis di dalam keluarga, tempat kerja, atau lingkungan sosial manapun. Yang kesembilan, tunjukkan sikap yang profesional dalam segala situasi. Tunjukkan sikap yang profesional dalam segala situasi. Konsistensi dalam perilaku dan sikapmu akan memperkuat reputasimu sebagai individu yang dapat diandalkan dan profesional. Sikap profesional mencerminkan kematangan dan dedikasi kita terhadap pekerjaan atau hubungan yang kita miliki. Dalam konteks pekerjaan, sikap profesional berarti menunjukkan etika kerja yang tinggi, bertindak sesuai dengan standar yang ditetapkan,
dan menjaga integritas dalam setiap tindakan kita. Kita harus tetap fokus pada tugas-tugas kita, memberikan yang terbaik dalam pekerjaan kita, dan menghormati aturan dan kebijakan perusahaan. Selain itu, dalam interaksi sosial atau hubungan pribadi, sikap profesional mencakup penggunaan bahasa dan perilaku yang pantas, serta menunjukkan rasa hormat dan perhatian terhadap orang lain. Kita harus menghindari konflik yang tidak perlu dan berkomunikasi dengan jelas dan terbuka dalam setiap situasi. Konsistensi dalam perilaku dan sikap kita adalah kunci untuk membangun reputasi yang kuat sebagai individu yang dapat diandalkan dan profesional. Orang-orang akan mulai menghormati dan mengandalkan kita ketika mereka melihat bahwa kita konsisten dalam menjalani hidup dan berinteraksi dengan orang lain. Dengan menunjukkan sikap yang profesional dalam segala situasi, kita tidak hanya memperkuat reputasi kita sendiri, tetapi juga menciptakan lingkungan yang profesional dan mendukung di sekitar kita. Ini adalah langkah penting dalam mencapai kesuksesan pribadi dan profesional dalam hidup kita. Dan yang terakhir, tetaplah rendah hati dan terbuka untuk belajar dari orang lain. Tetaplah rendah hati dan terbuka untuk belajar dari orang lain. Kesediaan untuk menerima masukan dan tumbuh dari pengalaman akan membuatmu terus berkembang sebagai individu yang dihormati dan dihargai. Kesombongan seringkali menjadi penghalang bagi perkembangan dan kemajuan seseorang. Dengan tetap rendah hati, kita mengakui bahwa kita tidak sempurna dan masih memiliki banyak hal untuk dipelajari. Ini membuka pintu bagi pertumbuhan pribadi dan profesional yang berkelanjutan. Selain itu, menjadi terbuka untuk belajar dari orang lain, menunjukkan sikap yang menghargai dan menghormati pengetahuan dan pengalaman orang lain. Kita tidak boleh merasa bahwa kita sudah tahu segalanya. Sebaliknya, kita harus selalu siap untuk mendengarkan sudut pandang baru dan ide-ide segar dari orang lain. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari, kita akan membangun reputasi sebagai individu yang rendah hati, terbuka untuk belajar, dan siap untuk tumbuh. Ini akan membantu kita mendapatkan penghormatan yang pantas dari orang lain, karena mereka akan melihat kita sebagai individu yang bersedia beradaptasi dan berkembang seiring berjalannya waktu. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini ke teman-teman Anda untuk mendapatkan konten-konten inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap rendah hati.